Nama saya Budiono, pangkat Brigadir Polisi Kepala dan tugas di Satuan Polres Musirawas, Polda Sumatera Selatan. Dan saya ditugaskan di Satuan Binmas Polres Musirawas sebagai Babin Kamtipmas. Saya pada tahun 2016 ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi Babin Kamtipmas di wilayah Kecamatan Sukakarya. Kami sebelum bertugas di Kecamatan Sukakarya tentunya mendapat bekal dari pimpinan tentang visi dan misi sebagai Babin Kamtipmas. Setelah sampai di Kecamatan Sukakarya, tentunya kami menemui suasana yang baru dengan berbagai macam karakter masyarakat, karena di Kecamatan Sukakarya itu masyarakatnya berbeda-beda suku, tapi mayoritas orang Jawa, tetapi ada sekitar 30% masyarakat di Kecamatan Sukakarya adalah masyarakat pribumi. Kegiatan yang bersifat menjadi penyakit masyarakat, yaitu kegiatan perjudian, narkoba, dan kenakalan-kenakalan remaja. Dan kami juga melakukan terobosan-terobosan atau ide-ide baru untuk menangani hal tersebut. Di antaranya kami mendatangi dari rumah ke rumah, mendatangi mereka yang kami kenal sebagai salah satu promotor atau penggerak perjudian atau orang-orang yang sudah menjadi pelaku pemakai narkoba, untuk memberikan penjelasan dengan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan. Kami dari pihak kepolisian sebenarnya sudah melaksanakan tindakan hukum kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum seperti perjudian dan narkoba. Tetapi masih ada di antara orang-orang yang tidak mendapatkan efek jera dari tindakan itu. Keluarga ini adalah keluarga saudara Husnaini dan dia tinggal bersama kakaknya dan ibunya yang sudah tua. Saudara Husnaini ini pada dahulu adalah keluarga terpandang. Saudara Husnaini punya tambang minyak ilegal di daerah Jambi, dan saudara Husnaini dan kakaknya ini adalah salah satu pelaku judi dan juga pecandu narkoba. Dan bahkan mereka ini sempat jadi pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Sukakarya. Dan pada laun waktu, Polda Jambi menutup usaha minyak saudara Husnaini ini. Sehingga saudara Husnaini kembali ke Kecamatan Sukakarya. Dan dalam perjalanan saudara Husnaini ini mengalami musibah, yaitu kecelakaan jatuh dari sepeda motor dan dirawat di rumah sakit saat itu. Dan setelah pulang ke rumah, proses penyembuhan sakit, di dalam keluarga saudara Husnaini terjadi guncangan, yaitu istri saudara Husnaini minta dicerai, dan ekonomi keluarga ini sudah semakin hancur dari hari ke hari. Sehingga keadaan ini menjadikan psikologis saudara Husnaini ini sangat memburuk, sehingga keputusasaan dan harapan yang tipis dengan kehidupan ini selalu menghantui di dalam kehidupan saudara Husnaini ini. Bahkan di hari-harinya nasihat-nasihat ibunya yang sudah tua ini diabaikan. Ibunya ini suruh saudara Husnaini ini tobat, tetapi diabaikan. Dan bahkan Al-Quran yang biasa dibaca oleh ibunya pun sempat dibuang karena emosional saudara Husnaini, ditambah keputusasaan dalam hidupnya dan ketidakpercayaan lagi dengan adanya Tuhan atau kepercayaan lagi dengan agama. Dia bahkan pernah berkata bahwa tidak ada gunanya agama karena besarnya masalah yang dianggap oleh saudara Husnaini yang melanda hidupnya menjadikan saudara Husnaini ini tidak ada yang diharapkan lagi di dunia ini. Oh, kalau zaman dulu dia paling ngerok di sini. Nakal, tukang mabuk, narkoba, judi. Sangat terganggu kok, resah. Kalau dia kali lagi mabuk, dia galak ngamuk kadang-kadang. Kedua orang itu Pak memang sangat mempengaruhi, apalagi di lingkungan dengan anak-anak muda Pak. Dia dulu kan, boleh katakan pertama dia sering mengadakan suatu perjudian. Nah, di samping itu Pak dia termasuk ya pengedar narkoba.
senang dengan perjudian, Oh, gitu. bahkan mungkin indikasinya sudah mengarah ke narkoba dan lain sebagainya, Pak. Seperti itu. Selama di situ, Pak, jadi apa dampak desa, Pak, akibat perbuatan mereka ini? Pada dasarnya dampak itu yang jelas dampak keamanan di lingkungan, Pak. Di lingkungan. Seperti kita ketahui kalau yang sudah namanya perjudian dan narkoba dan sebagainya itu tentunya dampak berikutnya nanti tetap akan ada. Karena biasanya kalau orang yang senang dengan judi dan narkoba itu secara ekonomi kemungkinan ya tambah sulam, ada kemungkinan nanti indikasinya lebih ke pencurian dan sebagainya, Pak. Gaweannya berjudi, keluar malam, mabuk. Itulah kalau dia udah balik yo 2 hari 3 hari sampai seminggu. Jadi nenek di rumah sama cucung sama bininya di rumah nih. Yo kemana lah anak aku itu ya. Sampai udah balik-balik. Apalah ninggal, apalah dibunuh wong. Ya udah balik-balik. Itulah kesedihan aku. Sebelum dia berubah. Woi, bukan main, ini penyakitan jantung terus. Ini bukan nangis dibuat-buat, memang sedih cerita yang dulu. Kalau balik, udah kadang berantem sama bininya, ribut kan. Jadi nenek nih tahu dewek lah, wong lah tua. Kalau anak tuh udah akor tuh, cak mana lah. Ya karena aku di sini usaha datik lagi, jadi aku usaha yang jual narkoba sebenarnya kan. Ada kasus buronan. Jadi nyusul kakak ke Jambi. Memang sebelumnya kakak tuh pernah ngajak. Waktu itu aku udah galak. Dia sering ngajak kakak ke Jambi. Aku udah galak karena belum ada masalah. Jadi setelah ada masalah kepepet. Aku nyusul ke Jambi. Ya tahun 2018 2019 pernah di Jambi ngebor minyak itu. Pernah punya sumur rewek lah 4 ekor. Ya sempat lah. Kalau dihitung hasil tuh ya lumayan. Kalau normal tuh 4 juta sehari dapat. Memang teman tak terkumpul duitnya, namanya aku dewean. Nah kecelakaan itu setelah di sana razia besar-besaran. Razia di sumur minyak itu. Sempat penutupan. Bawa modal, bawa mobil, sempat bawa mobil 2, bawa modal ke sini. Ngebor lah di sini balik tahun 2019 akhir tuh ya tak. Nah sini tidak berhasil. Nah itulah aku kecelakaan, bukan nak hasil tambah nak bawa nyamuk. Di sini tak ketik minyaknya, modal habis kalau mobil tergadai, sampai terakhir aku kecelakaan, hampir mati operasi di Linggau tuh, seminggu disupirin. Habis modal dati lagi. Itu nak buka usaha dati. Bini memang lalamu dati. Anak bisa ado, pisah. Nah, jadi bangkrut ngebor itu, itulah rasanya paling mentok. Dia sempat nyantai pikir nak bunuh diri, sempat. Dia sempat nak dipikir nak ibaratnya gawe dak keruan nak nodong besar-besaran mati dem, ya sempat. Habislah dati pikiran baik lagi. Ada suatu kejadian jam 4 subuh tuh tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya. Dan waktu dia terbangun dia melihat ibunya sedang sholat. Nah sudah itu hal tersebut terjadi di hari berikutnya. Dengan jam yang sama, saudara Husnain ini terbangun lagi dan melihat ibunya sedang sholat.